Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah senang sekali saya Dr. Ida, psikiater dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta kembali bisa melakukan Instagram Live di hari ini di 25 Juli 2021. Hari Minggu, ya, sebenarnya adalah hari istirahat ya. Tapi kita akan mengisinya dengan kegiatan bermakna. Teman-teman, dalam suasana seperti ini kayaknya memang kita dalam keprihatinan ya. Karena angka COVID-19 yang masih tinggi, ditambah lagi dengan keresahan masyarakat, baik karena dampak dari PPKM, ataupun juga karena mungkin ada keluarga, kerabat, yang sakit atau bahkan wafat, tentu ini menimbulkan kecemasan tersendiri. Saya turut prihatin dan turut menyampaikan duka cita kepada teman-teman dan keluarga yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi terkena COVID ataupun kehilangan orang-orang yang dicintai. Tapi apapun itu teman-teman, hidup harus terus berjalan dan kita tidak bisa berhenti di tempat begitu saja. Apalagi para orang tua ataupun juga mungkin remaja, anak-anak juga mengalami kecemasan karena tahun ajaran baru sudah dimulai. Meskipun awalnya ada wacana untuk sekolah tatap muka pada bulan Juli, tapi karena ada satu dan lain hal nampaknya ini juga ditunda. Tentu ini menimbulkan kecemasan tersendiri, dan kecemasan tidak hanya milik orang tua atau orang dewasa, tetapi ternyata kecemasan juga dirasakan oleh anak-anak dan remaja. Karena itu dalam rangka Hari Anak Nasional, saya akan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Yunias Setiawati, SPKJ, konsultan. Beliau adalah konsultan psikiatri anak, staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Sengaja saya datangkan di acara kita hari ini untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat bergabung yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa banyak mendapatkan manfaat di hari ini. Segera saja saya undang Dr. Yunias. Teman-teman semua, anak bukan orang dewasa kecil. Ya, halo dokter. Selamat pagi, Dr. Ida. Selamat pagi, Dr. Yunias. Apa kabar? Kabar baik. Surabaya Sehat aman, selalu, dokter? Dr. Ida. Amin, amin. Surabaya aman, dokter? Didoakan aman, dokter. Iya, saling ya, mendoakan supaya aman. Amin, amin. Ya, teman-teman, alhamdulillah nih guru saya, senior saya, kakak saya, berani-beraninya bilang kakak ya. Iya, teman juga ya. Teman Jadi juga. ceritanya nih, saya pengen cerita nih sama teman-teman. Dokter Yunias ini adalah adik kelas dari kakak kandung saya di FK Iya, Universitas Brawijaya Malang ya dok ya. betul. Jadi kami tuh surprise ternyata ini adalah teman dari kakak saya, dan pada waktu Dokter Yunias masih kuliah S1 itu pernah ke rumah saya, mungkin malah pernah lihat saya waktu masih kecil ya dok ya. Iya, benar ya. Suka makan bakso kita bersama-sama. Oh iya, betul-betul. Terima kasih Dokter Yunias sudah bergabung, senang Iya. banget. Saya lihat juga sudah banyak yang bergabung. Ada guru saya, Dokter Mutrarsi sudah bergabung. Selamat pagi Dokter Salam Mutrarsi. kenal, selamat pagi, dokter. Iya. Iya, juga ada teman-teman lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, langsung saja Dokter Yunias, kita akan berbincang tentang mengenali gejala kecemasan pada anak.
Dokter, di situasi seperti ini kayaknya semua orang lagi cemas. Cemas berjamaah. Tidak peduli Iya, orang iya, dewasa, tidak peduli anak-anak, begitu ya dok ya. Mungkin kita iya. perlu samakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya cemas itu dan kapan kita katakan cemas itu normal, kapan kita katakan bahwa cemas sudah mengalami gangguan. Silakan Dokter Yunias. Iya. Terima kasih, Dokter Ida. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Nah, memang Selamat suatu pagi. topik yang menarik ya, kecemasan. Karena saat ini setiap orang pasti mengalami cemas. Sebetulnya cemas itu merupakan hal yang wajar ya. Kalau kita Mhm, misalnya mau ujian, ya mau join IG dengan live IG dengan Dokter Idan ya, cemas juga. Aduh, gimana ya lama nggak ketemu begitu ya. Kita mengalami cemas. Nah, cemas itu sebetulnya kalau hal yang wajar saat kita menghadapi stresor. Ya. Stresor mhm, itu apa ya? Stresor itu yaitu hambatan. Kita mengalami suatu hambatan dan kita masih bingung jalan keluarnya itu apa. Nah, itu nanti bisa menimbulkan respon emosi dan psikologis gitu ya. mhm. Itu yang disebut Oke, cemas. jadi Iya, cemas itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar ketika seseorang menghadapi stresor. Tadi dokter mengatakan ada iya, respon fisik dan ada respon psikologis. Respon cemas itu seperti apa saja, dokter? iya. Respon cemas itu bisa kalau fisik, misalnya kita, duh sakit kepala ya, Mhm, cekot-cekot. mhm, Apalagi mhm. kalau sekarang ini kita kan setiap hari ini terpapar berita COVID, kehilangan Benar-benar teman, dokter. sama saudara, membuka Mhm. mata WA, berita duka, ya. IG Innalillahi juga, wa terus innalillahi juga kita rojiun. ini, iya. Dan orangnya tuh dekat dengan kita, yang kita Mhm, masih ngobrol-ngobrol tiba-tiba hilang. Terus kita bisa merasakan kalau misalnya seorang anak yang kehilangan orang tuanya sehingga menjadi yatim piatu, ya, itu tentunya suatu hal yang berat. Nah, itu karena kita terpapar dengan berita itu, aduh, tenggorokanku kok sakit ya, rasanya mhm, sulit untuk menelan ini, hidungku mhm, buntu ini, mual-mual, muntah-muntah, diare, ini mungkin gejala COVID ini, gitu ya fisiknya. mhm, Nah, mhm, iya, kalau psikologisnya jadi ini mungkin ya kita jadi tegang, tidak bisa duduk diam, dadanya sesek, mhm, berdebar-debar, mhm, geringgingan, rasa mau mati, mau gila ini memang aku sakit jantung ini memang gitu. mhm, mhm, mhm. Jadi Kalau pada ada anak, ya mhm, mhm. gimana? Ya, ya, ya. Kalau Jadi pada keluhan anak ditambah dengan gejala kognitifnya, mungkin dia mhm, merasa nggak sabaran, nggak bisa mah aku nggak bisa konsentrasi, nggak tahu aku mhm, pusing gitu ya, nggak bisa belajar mah, nggak bisa ini, nggak mhm. ngerti gitu. Seperti itu. Iya. Ya, jadi Iya. kalau misalnya kita itu kemudian cemas, muncul gejala-gejala fisik yang tidak khas ya dok ya. Artinya ketika kita cari sumber penyakitnya itu atau sumber penyebabnya nggak ketemu gitu ya dok ya. Ya, Iya, jadi tadi dokter biasanya kita mengatakan menangani yang seperti itu ya, Dokter Ida. ya, ya, benar-benar sekali. Ya, jadi teman-teman, Iya, seperti yang disampaikan oleh Dokter Yunias tadi, cemas itu adalah reaksi yang wajar dan kecemasan itu bisa menimbulkan reaksi fisik dan reaksi psikologis ya. Reaksi fisik ya berupa gejala fisik yang tidak khas, reaksi psikologis mungkin juga emosi kita menjadi tidak terkendali, kemudian kita juga jadi tidak fokus, tidak konsentrasi. Oke, dokter. Sekarang kita masuk ke kecemasan pada anak. Kalau yang khas ya, yang sedikit membedakan kecemasan pada anak sama orang dewasa itu apa ya, Dok? Karena nampaknya kalau anak-anak itu menurut pengamatan saya beberapa juga nampaknya biasa-biasa saja gitu. Tapi kita nggak tahu apakah mereka sebenarnya juga mengalami kecemasan. Dari pengalaman dokter seperti apa dok kalau kecemasan pada anak-anak atau remaja? iya. Jadi kalau kecemasan pada anak, terutama anak prasekolah,
Itu kan anak prasekolah tuh sukar untuk menyatakan isi hatinya. Nah, dia lebih ke emosi dan perilaku. Yang sering kita hadapi itu anak biasanya itu baik aja, sekarang kok sangat lengket pada orang tuanya ya, terutama ibu. Kemana-mana harus ikut, nah, padahal ibunya harus bekerja kan, walaupun kondisi seperti ini kan juga beberapa tuh harus bekerja. Itu dia tidak mau ditinggal. Selalu tanya yang remeh-remeh gitu, yang nggak perlu. Jadi dia menuntut perhatian. Sebetulnya itu suatu bentuk menuntut perhatian dari anak itu sendiri. Terus anak itu kelihatannya kok sangat baik, nurut, padahal itu untuk nutupin karena dia takut kena marah ya, terutama orang tuanya yang keras gitu. Atau dia tumbuh kembangnya itu terganggu karena malas makan gitu ya. Terus berat badan itu yang sering kita jumpai kan sehari-hari itu kok nggak sesuai ya, 2 tahun beratnya masih 8 kilo gitu ya. Setelah ditelusur ternyata gangguan cemas. Itu karena anak-anak itu sukar untuk mencurahkan isi hatinya. Kalau pada anak-anak usia sekolah dasar, mungkin anak ini kok sering sakit ya, sakit kepala, besok sakit tenggorokan, terus diare, jadi sering nggak masuk. Terus nilai-nilainya tuh juga turun, gitu ya. Terus juga mudah tersinggung, mudah marah. Kalau pada remaja, biasanya ini ya, dia memang sudah bisa menyatakan isi hatinya, tetapi orang tua biasanya juga jengkel sih pada remaja itu karena suka melawan katanya. Ini biasanya tuh nurut Dok. Sudah 2 minggu ini mesti menentang. Ya. Kalau disuruh belajar, alasannya ada saja. Bahkan lebih sering dengan HP-nya. Ya. Itu suatu bentuk kecemasan sebetulnya. Dia minta HP-nya kalau lebih sering, padahal dia itu sebetulnya hanya simbolisasi untuk supaya merasa tenang itu tadi. Nah, itu terutama pada orang tua yang kurang sabar mendidik anak dengan keras atau orang tua yang terlalu memanjakan, yang selalu menuruti anak. Jadi anaknya kurang struggle. Itu Dokter Ida. Ya, jadi kalau pada anak dan remaja itu lebih kepada perubahan perilaku ya dok ya. Jadi perilakunya Iya, menjadi betul. tidak seperti biasanya. Tadi dokter menjelaskan dia mungkin menjadi mudah marah, menjadi tidak fokus, bahkan mungkin lebih pendiam Iya, dari cengeng, biasanya. Jadi nangis terus. kemudian kelekatan dengan orang tua menjadi lebih kuat ya. Nah ini menarik sekali nih teman-teman ya. Memang kadang-kadang orang tua tuh sering mengeluhkan kok anak saya jadi nakal gitu. Jadi mereka mendefinisikan Iya, perubahan perilaku itu sebagai ya, nakal menjadi gitu. nakal. Iya, Padahal mungkin itu adalah bahasa lain dari kesedihan ataupun kecemasan. Saya senang sekali tadi dokter mengatakan mengingatkan kita semua, memang anak-anak itu kadang-kadang sulit mengekspresikan isi hatinya gitu dokter ya. iya. Oke, kenapa dok anak-anak itu sulit mengekspresikan isi hatinya? Apakah karena mereka pemahamannya belum seperti orang dewasa, atau mungkin mereka melihat barrier hambatan pada orang dewasa itu yang kurang terbuka sehingga daripada saya ngomong nanti disalahin gitu. Iya. Gimana dok? Jadi anak-anak itu memang kalau kecil suka mencurahkan isi hatinya. Tapi pada anak-anak sekolah, remaja pun kan kasus kecemasan juga banyak ya. Itu karena juga faktor internal dan eksternal. Internal dari genetik, mungkin orang tuanya memang pencemas ya. Terus dari temperamennya anak itu sendiri. Ada anak yang mudah adaptasi, ada yang sukar adaptasi, namanya slow to warm up. Atau anak yang difficult child, yang keras kepala. Atau anak dengan gangguan-gangguan penyakit yang menaun, penyakit bawaan, gitu. Terus yang eksternal, mungkin pola asuhnya ya. Nah, pola asuh itu sangat penting. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang demokratis, penuh kasih sayang, dia akan tidak segan-segan mengutarakan isi hatinya. Ya. Misalnya nilainya jelek, dia bicara ke ibunya, ya, Bu, saya tadi
nggak bisa. Ibunya menjawab, oh nggak apa-apa, nanti kan bisa remedi. Tetapi orang tua yang otoriter hanya memberikan punishment, ya, tugas-tugas, over demanding, tapi kebutuhan anak itu tidak dipenuhi, itu juga menimbulkan kecemasan. Sering yang kita jumpai sehari-hari, orang tua tanpa sadar itu menuntut anaknya berlebihan. Ya. Kadang anak itu kan juga berhak ya untuk bebas, untuk berekreasi, untuk rileks. Nah, karena pride orang tuanya tinggi, anakku harus nomor satu, gitu misalnya. Terus secara tidak sadar, memuji anaknya di depan anaknya yang lain. Bagi ibu itu memang sangat bangga dan tidak ada maksud untuk menyakiti anak yang lain. Tetapi yang nggak dipuji itu rasanya gimana gitu ya. Duh, aku kok nggak seperti kakak, ya. Kok nggak seperti dokter Ida, cantik, imut. Kalau kita sudah mengerti kekurangannya kita ya, nggak apa-apa, imut tapi pintar, misalnya. Itu kan pola asuh yang tidak baik. Juga lingkungan yang kurang mensupport anak ya. Misalnya kalau belajar tuh kan mestinya juga bermain adalah belajar. Itu hak anak juga banyak dikurangi, terutama dalam kondisi pandemi. Kalau keluar awas loh nanti kena virus, jadi anak harus di rumah saja. Sedangkan di rumah harus belajar sekarang ya. Belajarnya udah lama, nanti banyak PR, jadi anak itu memang dalam kondisi sekarang rentan untuk jatuh dalam kondisi kecemasan. Nah, karena dia takut untuk mencurahkan isi hatinya, makanya lebih banyak ke perilaku tadi. Atau gangguan fisik ya, mudah sakit, tumbuh kembangnya lambat, rewel, cengeng, dan sebagainya. Yang itu tentunya menambah kekesalan orang tua. Akhirnya alih-alih disayang malah kena marah. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua dan lingkungan. Begitu, Dokter Ida. Iya, kalau dari gangguan emosi dan gangguan fisik, kecemasan pada anak itu yang lebih sering ditemui dokter, lebih ke fisiknya atau ke emosinya, Dok? Ya, itu juga banyaknya tuh ke emosi. Ya. Tetapi akhir-akhir ini kan kita juga sering menerima konsulan dari divisi lain ya mengenai gangguan anak. Memang ada gangguan fisik, tapi keluhannya kok lebih besar daripada gangguan fisik yang muncul. Nah, itu karena kecemasan-kecemasan. Terutama pada anak prasekolah. Itu memang kalau dari segi kejiwaan, kalau anak sampai dirawat, di bawah usia 5 tahun, itu kan pola pikir mereka belum berkembang ya. Mereka Ya, merasa betul kok aku ini dihukum ya, diasingkan dari orang tua. Nah, itu makanya kalau anak itu perlu adanya perawat anak-anak, jadi yang mengerti kebutuhan anak. Kadang kalau nggak mengerti kok kan langsung diinfus begitu aja ya, sehingga kan dijelaskan begitu. Nah, itulah pentingnya peranan psikiater dalam hal ini. Psikiater umum atau psikiater anak itu berusaha melakukan pendekatan. Karena hak dasar anak itu kan memang ya dicintai, dilibatkan ya. Karena mereka bukan miniatur orang dewasa. Yes, jadi betul ketika sekali, dokter. lihat di rumah sakit orang berseragam, apalagi sekarang pakai hazmat, dan anak-anak itu kan seperti liliput gitu ya, langsung dibekap, nah, terus diperiksa, itu kan rasanya, waduh, nanti bisa menimbulkan trauma juga saat dewasa. Oh, bahwa orang dewasa tuh itu ya kereng-kereng gitu misalnya seperti itu. Jadi memang harus disiapkan lah, dilakukan pendekatan walaupun anak itu sakit, tapi kita juga melakukan pendekatan ya dalam melakukan tindakan medis. Demikian Dokter Ida. Ini mengingatkan kita semua nih teman-teman bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi kadang-kadang kita menggunakan logika orang dewasa di dalam menilai anak. Sehingga ketika anak ada perubahan perilaku, kita tidak menangkap itu sebagai warning sign, tanda bahwa dia mengalami kecemasan, tapi justru kita melihat bahwa dia melakukan perilaku nakal ya. Dan kata nakal itu sebenarnya ketika si anak itu tidak
melakukan sesuatu sesuai norma orang dewasa. Padahal orang dewasa juga banyak yang nakal. Oke, dokter, Ya, tahan banyak dulu. salahnya juga ya. Baik, saya akan menyapa teman-teman yang baru saja bergabung. Selamat pagi semuanya. Senang sekali saya hari ini Dokter Ida bersama Dokter Yunia Setiawati SPKJ. Beliau adalah konsultan psikiatri anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Hari ini kita sedang membicarakan tentang mengenali gangguan cemas pada anak dan remaja. Tadi Dokter Yunia sudah menjelaskan gangguan cemas pada anak dan remaja, ya ada persamaan, tapi ada juga yang mungkin lebih menonjol ya. Ya persamaannya mungkin ada gejala-gejala fisik ya dok ya, sama seperti orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak dan remaja itu ternyata yang lebih menonjol adalah perubahan perilakunya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang dewasa ketika ada perubahan perilaku dianggap anak-anak ini nakal. Padahal dia sedang kalau bendera putih SOS, dia sedang meminta tolong gitu bahwa saya ini sedang sedih, butuh perhatian seperti itu. Oke, teman-teman yang ingin bertanya bisa silakan menulis di kolom pertanyaan ya. Jadi kalau di kolom chat itu takutnya nanti ketumpuk-tumpuk ya. Saya tunggu silakan yang pengen bertanya ataupun berkomentar. Dokter Yunias, kita kembali kepada kecemasan pada anak dan remaja. Apakah menurut dokter kecemasan pada anak-anak itu maksud saya reaksi cemas pada anak-anak itu juga meniru dari reaksi orang dewasa? Apakah orang tua yang pencemas itu juga kemudian anaknya itu menjadi cemas juga gitu dok? Gimana dok? Iya, memang kecemasan itu erat dengan pola asuh tadi ya. Kalau orang tua yang memang ciri kepribadiannya pencemas, tentunya banyak larangan-larangan. Jadi dia tidak mengajarkan anak untuk berpikir positif. Nah, dengan itu, dengan teori learning, maka anak akan belajar menghadapi suatu stresor itu dengan respon terhadap kecemasan. Karena sebetulnya orang tua gitu ya, itu kan cemas, iya, meniru karena dia anak itu kan imitasi ya, memang imitasi dengan lingkungannya. Lingkungan mikrokosmos itu yaitu keluarga, terutama ibu, karena ibu yang lebih sering di rumah dan lebih sering berkomunikasi dengan anak. Nah, di mana memang kecemasan pada ibu itu akan menular ke anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam penelitian saya, ya, itu juga ketika sekolah dulu ya, seperti Dokter Ida membuat skripsi, itu memang erat hubungannya kecemasan ibu dengan derajat keparahan gangguan pada anak. Dan itu hasilnya cukup signifikan. Iya, jadi orang tua harus eustress lah. Yes. Gitu. Ini yang kadang-kadang tidak disadari orang tuanya ya dok ya, karena orang tua kan berdalih bahwa dia kepingin anaknya itu aman, terus kemudian dia bereaksi berlebihan, apalagi di masa COVID ini. Mungkin awalnya anaknya tidak terlalu cemas, tapi lihat ibunya sangat cemas, kemudian tanpa disadari itu dia makin cemas. Ya, dokter tadi mengatakan bahwa cemas itu juga ada faktor kepribadian. Ini masalahnya dokter. Misalnya ini seorang ibu memang bawaannya itu sudah pencemas. Kemudian bagaimana? Apakah dia harus berakting tidak cemas? Atau bagaimana dia mengelola dirinya supaya dia kecemasannya itu tidak over ya dok? Ada nggak dok tips atau cara gitu? Gimana nih untuk kita yang memang dasarnya pencemas? Iya, memang respon terhadap cemas itu kalau dalam batas wajar, selama tidak mengganggu ya pengasuhannya, pendidikan, terus pekerjaannya, aktivitas sosialnya, itu memang dalam kondisi pandemi itu masih wajar. Tapi kalau sudah mengganggu,
Nah, tadi sampai anaknya angkat bendera putih nih ya, itu sebaiknya memang ibu itu paling enggak berbicara lah kepada pasangannya atau kepada temannya. Aduh, aku ini kondisinya takut loh. Saya cemas sebab kondisi tidak menentu. Nah, dengan bercerita begitu akan meredakan ketegangannya. Atau dia bisa pendekatan spiritual. Spiritual itu kan selain cerita agama juga dengan lingkungan tadi. Nah, ibu itu bisa melakukan relaksasi. Relaksasi itu kan paling mudah, murah, dapat dilakukan di mana saja. Ya, dengan tarik nafas, kita membayangkan yang baik-baik, begitu ya. Kalau istilahnya di kita, mindfulness ya, memikirkan yang sekarang yang baik-baik. Misalnya ibu itu kehilangan banyak keluarganya, kita ikhlaskan, kita pikirkan yang baik-baik supaya ini ya kadar neurotransmitter serotonin, oksitosin, dopamin itu meningkat, jadi kita bisa lebih tenang, begitu. Nah, kalau sangat mengganggu, ya monggo konsultasi ke psikiater ya. Sekarang kan psikiater juga banyak melayani telekonsul. Ya, kalau sudah mengganggu, karena kalau tidak diterapi, nanti akan berimbas ke keluarga, terutama pada anak. Trauma-trauma masa anak itu akan memengaruhi namanya HPA akses, jadi hormon-hormon stres di otak. Nah, itu kalau berkelanjutan akan meningkatkan produksi kortisol yang menyebabkan gangguan fisik. Dan saat dewasa akan timbul gangguan mental. Nah, seperti yang dokter Ida katakan tadi, kelihatannya nggak apa-apa kok anakku itu loh dimarah-marahin ya nggak apa-apa, paling baik deh. Nah, tiba-tiba ketika remaja ternyata dia kok beda ya, suka melawan, suka memberontak, atau anaknya jatuh dalam kondisi depresi. Nah, itu setelah ditelusur biasanya memang ada trauma-trauma masa anak yang kurang disadari oleh orang tua ya. Dalam arti anak itu belum kalau yang diem patuh itu adalah anak yang baik, belum tentu seperti itu. Nah, kalau yang melawan gimana ya kita arahkan. Jadi untuk ibu-ibu yang pencemas, monggo boleh konsultasi kalau memang sangat mengganggu ya sampai sukar tidur, uring-uringan, karena nanti juga bisa membahayakan kondisi fisiknya panjenengan selain kondisi emosionalnya. Begitu, Dokter Ida. Terima kasih. Iya, jadi yang utama ketika kita menghadapi anak yang cemas, itu kita mesti introspeksi dulu ya dok ya. Orang tua mesti introspeksi. Jangan-jangan saya itu mempunyai kecemasan yang berlebihan dan tanpa saya sadari itu saya transfer pola perilaku itu kepada anak gitu ya. Ya, tadi Dokter Yunias mengingatkan salah satu teknik ya, mungkin ketika orang dewasa mengalami kecemasan, menyadari bahwa wah kayaknya kecemasan saya berlebihan, ya yang utama adalah menarik dulu dari situasi itu, artinya tidak berinteraksi sementara dengan anak, tapi mungkin bisa bercerita ya dokter kepada pasangan, orang dekat supaya lebih lega perasaannya, kemudian juga melakukan relaksasi gitu ya, dengan cara bernafas teratur sambil mengimajinasikan hal-hal yang baik, dan ketika kecemasan itu sudah sangat mengganggu peran dan interaksi sosial, sebenarnya bisa untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikiater. Ya, dan tadi Dokter Yunia juga mengingatkan ketika stres pada anak yang tidak terkelola dengan baik, dikhawatirkan pada masa dewasa berpotensi untuk terjadi gangguan pikiran dan perilaku. Dokter, masalahnya begini dokter, kalau kita bicara tentang pola asuh ya dokter, ini mungkin ada para orang tua yang dengar, aduh saya sudah terlanjur melakukan ini di masa lalu gitu. Ketika mendengar penjelasan dokter jadi nyesel, tambah depresi nih dok. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur nih dok, terlanjur melakukan pola asuh yang mungkin tidak kita maksudkan seperti itu, kita menyadari
ternyata itu nggak pas gitu. Bagaimana nih? Terlambat nggak nih untuk merubahnya? Apalagi anak-anak mungkin sudah Iya, mulai remaja gitu dok. Iya, sudah gimana dok? remaja ya. Jadi Udah sebenarnya terlanjur tidak gitu ada, dok. iya, tidak ada kata terlambat ya. Kalau kita tidak memulai, maka akan semakin terlambat. Kalau Mm-mm. sudah terjadi seperti itu, nah sebaiknya kita juga tidak merasa bersalah ya dengan komunikasi ini. Mhm. Kita mulai Mhm. menyadari dan memperbaiki komunikasi antar orang tua dan anak. Kalau sudah remaja itu kan anak sebagai teman ya. Anak itu berhak Mhm. untuk menyatakan isi hatinya. Nah, ketika memang kalau anak itu kan ketika menjelang remajaan apa mauku hukumku. Orang tua sekarang balik menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Nah, kalau anak itu didengarkan, ya, dicintai, dilibatkan, itu maka anak akan membaik. Karena sebetulnya anak itu juga pemaaf ya, karena kan Mhm. neurotransmitternya itu berkembang terus. Dan juga anak juga selain pengasuhan dari orang tua kan ada juga dari guru, dari lingkungan. Kalau orang tua itu segera menyadari dan membuka dirinya, maka anak itu akan dekat kembali kepada orang tua tersebut ya. Memang kan Mhm. orang tua itu yang paling dekat dengan anak. Sebaiknya kalau kalau orang tuanya gengsi, anaknya akan terbawa ke lingkungan gitu. Mhm. Ya, Sebagai orang ini tua relevan memang kita sekali harus dok. lebar. Mhm. Mhm. Ini ada pertanyaan juga dari Anita gitu. Iya, Dokter, apakah meminta maaf pada orang tua, meminta maaf pada anak itu boleh? Apakah tidak mengganggu harga diri dari orang dewasa ini? Gimana dok? iya. Terima kasih Bu Anita. Minta maaf itu tidak usah secara langsung misalnya, nah aku minta maaf begini. Mungkin dengan melibatkan dia ya, yang biasanya berkata-kata kita nggak pernah kan, sering juga loh dalam keluarga itu sungkan mengucapkan salam aja nggak pernah, selamat pagi ya, minta Hmm. tolong, terima Hmm. kasih itu. Kita memperbaiki Hmm. komunikasi itu. Terus kita Hmm. juga memberikan reward. Reward tuh nggak usah yang mahal-mahal. Kalau mobil kita nggak kuat beli ya dengan pujian. Itu anak mama ini Ya. pinter. Atau, terima kasih ya telah menemani mama. Begitu ya daripada Hmm. minta maaf nanti anaknya heran kok lebay Bingung mama ya. ini. Kenapa ya? Begitu. Ya. Melibatkan Jadi. anak dalam kegiatan-kegiatan begitu kan. Dalam pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana, tapi ada hikmahnya. Saya baru mengerti di balik kesukaran ada kemudahan, ternyata ini kemudahannya. Yang dulu kita buru-buru mau komunikasi sama anak, pagi-pagi udah takut nih ngantor fingerprint ya, nanti pulangnya sore, dokter Ida langsung praktek. Nah sekarang kan bisa telekonsul, Heeh. jadi artinya apa? Waktunya dengan anak itu kan lebih banyak. Kita memperbaiki hubungan Benar-benar. dengan anak, Mm-mm. melakukan kegiatan rumah bersama-sama, memasak, bernyanyi, Mhm. bermain, berkebun itu suatu bentuk minta maaf yang ini, yang smart. Ya. Jadi tidak langsung, Ah, ah. tidak mengurangi harga diri kita, tetapi meningkatkan harmonisasi dalam keluarga. Gitu. Iya, Ya, jadi nggak masalah ya dokter sebenarnya meminta iya, maaf dan meminta maaf itu tidak mengganggu harga diri. Ya, kalaupun misalnya dalam bentuk lisan ya nggak apa-apa, tapi akan lebih bagus minta maaf itu dalam bentuk perilaku. Dan tadi terima kasih dokter diingatkan untuk kita lebih sering mengucapkan terima kasih kepada anak. Terima kasih sudah menemani, terima kasih kamu sudah melakukan itu. Jadi kan iya, kita tuh biasanya suka mengkritik ya dok. Dok, ini ada iya. pertanyaan lagi saya dari 100% danger ini. Bagaimana menangani rasa trauma dan cemas pada anak apabila banyak keluarga yang sedang mengalami pneumonia COVID-19? Nah, ini gimana dok kalau anak-anak kemudian jadi Iya, trauma gitu? Gimana dok? ya. Sebetulnya memang kondisi ya di mana walaupun tidak pneumonia, kalau keluarganya banyak yang sakit, itu tentunya menimbulkan hal yang ini ya, tidak nyaman dalam diri Benar dok. kita.
Selain trauma, kita juga cemas tadi, takut. Aduh, jangan-jangan aku terpapar. Ya, jangan-jangan aku seperti ini. Nah, jangan-jangan itu kalau diucapkan berkali-kali, nah itu kan masuk ke dalam pikiran. Pikiran akan mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi perilaku kita. Nah, perilaku yang negatif akibatnya akan secara tidak langsung melemahkan respon imun. Dalam hal ini kita kan lawannya itu viral ya. Kalau viral itu sebetulnya obat yang ini ampuh itu kan sebetulnya tidak ada ya. Obat yang ampuh itu yaitu dalam diri kita sendiri. Nah, itu artinya apa? Memang walaupun tertekan, walaupun cemas, takut, sedih, bercampur baur, jadi satu lah, gaduh-gaduh begitu ya. Tetapi kita harus tetap ini apa yakin dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini terbukti dengan ini ya, misalnya perawat-perawat dan dokter yang bekerja secara langsung itu kan jarang juga ya, alhamdulillah yang terkena. Kalau yang apa, yang terkena pun mungkin nanti tidak berat ya. Kalau yang berat pun mungkin dia bisa ini ya, apa namanya? Maaf, ini ada konsulan, saya matikan. Maaf dok, jadi ganggu. Nggak apa-apa. Jadi kita yang penting itu ini ya, tetap menerapkan protokol hidup sehat, terus membantu para perawat dan dokter tadi yang menangani saudara-saudara kita yang sakit dengan apa? Dengan mendoakan yang sakit itu supaya segera sembuh ya, dan kita tetap ini apa menegakkan protokol kesehatan, menjaga imun kita dengan berolahraga, dengan makan makanan yang bergizi, begitu ya, dan relaksasi tadi. Ya. Ya, jadi tadi intinya adalah supaya anak tidak trauma dengan adanya COVID, orang dewasa sebaiknya tidak berulang-ulang mengutarakan ketakutan, kecemasannya berkali-kali gitu ya. Karena ternyata kalau itu diucapkan terlalu sering di depan anak berkali-kali, ini akan membuat merasuk dalam pikirannya, dan pikirannya mempengaruhi perasaannya dan mempengaruhi perilakunya, dokter ya. Tapi mungkin juga kita bisa tambahkan ya dokter, kadang-kadang trauma itu muncul karena informasi yang salah. Nah, jadi dengan kita memberikan referensi yang benar, jadi istilahnya kalau referensi itu memperbaiki persepsi. Nggak apa-apa dokter. Jadi demikian teman-teman, penting sekali orang tua di dalam merespon atau bereaksi itu tidak berlebihan di depan anak. Ya kadang-kadang orang tua harus acting juga ya dok ya, tidak hanya aktor dan artis yang acting, tapi kita juga harus bisa menahan untuk tidak menunjukkan ekspresi kecemasan yang berlebihan. Dan tadi dokter Yunia juga mengingatkan bahwa COVID-19 itu penyebabnya adalah virus, dan yang paling ampuh virus itu ya kita lawan dengan diri kita, dengan meningkatkan ketahanan diri, antibodi, mengelola stres, dan tentu taat pada protokol kesehatan. Dokter, asik sekali kita ngobrol nih dok, dan saya berterima kasih nih, ternyata respon dari teman-teman cukup banyak yang bersama kita. Di penghujung diskusi kita dokter, saya ingin ada tips ya, tips sederhana bagaimana mengelola kecemasan pada orang dewasa, dan tips bagaimana mengelola kecemasan pada anak. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Memang dalam mengelola kecemasan pada anak, tentunya kita sendiri harus eustress. Eustress artinya kita bebas dari stres ya. Kita bisa melakukan relaksasi secara teratur, begitu, olahraga rutin. Ya. Olahraga rutin kan juga ini ya meningkatkan daya tahan kita terhadap berbagai macam penyakit, begitu ya. Terus juga meredakan ketegangan. Saya juga ini membuat senam saniman yang bagus untuk kesehatan. Apa itu dok? Terus, senam itu? Senam saniman itu jadi senam untuk meningkatkan ini
pemusatan perhatian anak, hiperaktif, dan impulsif. Impulsif itu bertindak tanpa dipikir, itu mungkin bisa dipraktekkan, itu bagus sekali untuk kesehatan kita. Selain itu kita juga menjaga ya pola makanan yang seimbang. Ya. Karena sekarang kalau sakit, rumah sakit itu juga sudah penuh, kasihan dokter dan perawat itu tidak ada tempat lagi. Betul, gitu betul. Ya. Terus yang tak kalah pentingnya menjalin komunikasi efektif dalam keluarga. Dan usahakan tidurnya itu cukup. Seperti zaman dulu 7 sampai 8 jam per hari. Supaya gak kebalik-balik ya dok ya. Kalau malam melek, pagi tidur gitu ya. Iya. Kalau bagi anak, mungkin anak itu karena haknya anak bermain ya, kita berikan hak untuk bermain. Anak-anak itu sudah sangat terlelah loh belajar di depannya ini ya layar. Terus sering saya tanyakan karena aku konsultan anak ya, pasiennya anak-anak itu sering guru tuh hanya menjelaskan gitu ya, terus PR-nya nanti dikerjakan minggu depan kan anak-anak juga lupa. Sebaiknya tuh di sela-sela kegiatan biarkan anak itu bergerak supaya anak itu tidak jatuh dalam kondisi stres. Berikanlah kesempatan anak bermain. Nah kalau bermain itu yang aman yang di dalam rumah itu sebetulnya cukup banyak. Dan bisa juga meningkatkan komunikasi. Dengan bermain itu meningkatkan komunikasi antar orang tua dan anak. Ya, gitu. Misalnya teka-teki ya, atau main yang gampang yang bisa dilakukan di rumah begitu. Nah dengan komunikasi yang baik nanti anak itu akan tumbuh dengan menjadi pribadi yang percaya diri, prestasi meningkat, kohesi keluarga terjamin dengan baik. Maka orang tua juga pekerjaannya akan optimal. Dan ini akan membantu program pemerintah dalam memberantas corona ini ya. Karena kita semua memang sudah burnout rupanya dengan corona. Benar sekali dokter. Ya ngobrol-ngobrolnya pagi ini. Iya. Ya dokter, pasti sangat bermanfaat karena saya sendiri sebagai seorang ibu jadi diingatkan kembali bagaimana ternyata penting bagi orang tua itu untuk mengelola kecemasannya supaya tidak ditransfer ya, tidak ditiru oleh anaknya karena ternyata kecemasan pada anak itu tanpa disadari itu justru meniru kecemasan dari orang dewasa. Dan tadi juga terima kasih Dr. Yunias mengingatkan untuk kita peka terhadap gangguan emosional pada anak karena kecemasan pada anak-anak itu kadang-kadang yang muncul itu justru adalah perubahan perilaku. Jadi Bapak Ibu, teman-teman atau mungkin juga remaja menyadari kok saya sekarang jadi mudah marah ya, kok saya sekarang nggak bisa fokus ya, kok saya sering pusing, sering ini. Nah, itu kemungkinan memang sedang mengalami kecemasan gitu. Nah, kecemasan itu sebenarnya adalah sesuatu yang normal, tetapi kalau itu bisa mengganggu fungsi peran, fungsi sosial, dan juga mengganggu kualitas hidup kita, rasanya kita juga perlu untuk berkonsultasi kepada profesional, begitu ya dokter. Dokter, terima kasih bincang-bincangnya, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Bagi yang mungkin belum sempat mengikuti dari awal, atau ingin mengulang kembali diskusi kita, silahkan follow Instagram kami, saya @ida_psikiater dan Dr. Yunias @yunias_setiawati. Insya Allah akan saya upload di IGTV. Dokter, sehat terus, salam untuk teman-teman di UNER. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu makan rujak cingur, dok. Saya sudah kangen makanan Jawa Timur. Nanti kalau di Surabaya traktir ya, dok. Iya, siap. Kapan-kapan dokter juga ke Gunung Kidul lagi. Nanti saya traktir di angkringan sebelah rumah saya, dokter. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Saya ingin sedikit mengutip ya satu kata bijak ya. Konon 90% kecemasan itu tidak terjadi. Yang 10% itu terjadi, tapi levelnya di bawah yang kita pikirkan.
Jadi kadang-kadang yang menjadi berat bukan kenyataan, tetapi adalah persepsi kita akan sesuatu yang buruk di masa depan. Ibaratnya sesuatu belum terjadi, sudah kita DP kecemasannya. Yakin teman-teman bahwa hidup kita ini ada dalam kendali Sang Kuasa. Kita memang tidak bisa mengendalikan semuanya, tetapi tetap kita bisa berusaha untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Insya Allah dengan keseimbangan hidup, maka apapun kesulitannya bisa kita atasi dan kita bisa beradaptasi. Terima kasih Dr. Yunia sekali lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat pagi, Dokter Ida. Makasih. Terima kasih, Dokter. Iya, sampai ketemu lagi ya.